Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Sudani, absen 27 dari kelas 10 PH3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi, simak videonya baik-baik. Teman-teman sekalian, mari kita simak informasi berikut ini. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam berhasil meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara penyebaran Islam di Nusantara. Pertama, jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tommy Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai, yang disebut pekojan. Lama-lama, jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Itu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Kedua, jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil perkawinan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pun perlahan-lahan bercorak Islam. Ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kedua, pesantren Sunan Giri di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku, khususnya wilayah itu, datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hitu. Selain menjadi pendidik di pesantren, beberapa ulama atau kiai diminta menjadi penasehat agama atau guru bagi para bangsawan keraton. Keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi, yang berarti kain wol yang terbuat dari serat domba. Istilah ini muncul karena para
para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikir orang-orang Jawa Hindu, Siwa, dan Buddha. 5. Saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali sanga. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Jadi, inilah 9 wali sanga. Yang pertama ada Sunan Gresik. Kedua, Sunan Gunung Jati. Ketiga, Sunan Ampel. Keempat, Sunan Giri. Kelima, Sunan Bonang. Keenam, Sunan Kudus. Ketujuh, Sunan Kalijaga. Kedelapan, Sunan Muria. Dan kesembilan, Sunan Derajat. Keenam, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat, banyak buku tentang tasawuf, hikayat dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Jadi itulah 6 jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.